Konversasi mulut dan muatan itu ya. Alhamdulillah kemarin di bulan mulut ini tak hitung tuh saya tuh jumlah job itu ada 26 kali manggung Bapak Ibu. Ya. Ya. Berapa? Nah, sekali manggung saya itu berarti pengen 6 likur. Yang jenengan sing ngitung, Pak. Kalau orang ngitung. Oke, ini nomor WA saya Bapak Ibu di grup itu ada 087715060304. Kemudian ada Facebook juga, Instagram saya aktif di media sosial juga Bapak Ibu. Namanya adalah @ridogolden. Kalau Bapak Ibu yang suka main di Instagram, di TikTok atau di Facebook, namanya @ridogolden. Tapi jangan sampai salah Bapak Ibu. Di Instagram saya @ridogolden itu yang centang biru. Kalau tidak centang biru berarti bukan saya. Nah, karena ada banyak nama Ridho Golden ada di sana. Tatungake yang di sini sing belum pernah tekan kene iso tekan kene kabeh. Allahumma beserta dengan keluarganya. Allahumma sing wis pernah tekan kono iso tekan kono meneh. Allahumma. Bapak Ibu. Nah, ini adalah keluarga saya, Bapak Ibu. Ini istri saya. Kebetulan juga ada di sini. Ini guru PAI juga, Bapak Ibu. Tapi tidak saya ikut karena ke sini saya sembunyikan. Ya, saya sembunyikan di lantai atas di kamar dengan putri kecil saya tadi baru jalan-jalan Bapak Ibu. Baru muter-muter. Seharusnya ikut Pak D. Ya, seharusnya ikut waktu juga punya seragam tapi main sengaja nggak tak ikut karena itu dari projo nggak kebanyakan nanti. Karena sudah 5 orang. Ya, iya betul itu. Baik Bapak Ibu, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tadi kalau Pak Sur mau jalan-jalan jangan. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. MKMP SMK Jawa Tengah. Oh, kono merdekane bareng. Ya betul. Merdeka belajar atau belajar merdeka? Oke, belajar merdeka. Bapak Ibu, ada beberapa peraturan di acara ini. Saya cuma dikasih waktu kurang lebih 45 menit ke depan. Jadi ini saya agak cepet aja Bapak Ibu. Karena biasanya saya kalau ngisi workshop itu start jam 8, saya selesai jam 4 sore. Dan bahkan biasanya ada 2 sampai dengan 3 hari. Jadi ini saya hanya disingkat 45 menit oleh moderator. Jadi ya manut saja. Oke, Bapak Ibu, pertama tidak boleh ngalamun. Apalagi sampai ini biasanya kemudian sering terjadi. Ini juga sering terjadi mungkin di kelas-kelas kita semuanya Bapak Ibu. Bahkan juga di kelas saya juga sering terjadi seperti itu. Jadi bocah itu karena apa? Mengamalkan ilmu yang kemudian sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru sejak kecil. Apa itu? Mengamalkan ilmu padi. Ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk. Nah, ini anak-anak kita sering Bapak Ibu semakin siang semakin merunduk. Itu juga sering terjadi pada kita semuanya Bapak Ibu ketika ikut kegiatan sosialisasi seperti ini. Jadi soya awan ki malah soyo dingklo. Saking khusyuke. Kemudian enggak apa-apa ngantuk Bapak Ibu, wajar. Kenapa ngantuk itu wajar? Gini Bapak Ibu. Jadi dalam teori belajar nanti anak itu ada 3 tipe. Kita manusia ada 3 tipe. Ada tipe visual, ada tipe auditory, ada tipe kinestetik. Tipe visual itu adalah orang yang kemudian belajar dia menggunakan visual mata, dia cukup melihat sekali itu langsung tahu dan langsung paham. Tapi kalau kemudian auditory, dia cukup hanya mendengar saja, tetapi kemudian dia bisa langsung meresum semuanya, bisa membuat sebuah kesimpulan dari apa yang kemudian dia dengar sekali. Tetapi Bapak Ibu, generasi kita saat ini, kita dihadapkan pada generasi Z dan generasi Alpha. Di mana Gen Z dan generasi Alpha ini mereka memiliki tipe kecenderungan yang mereka itu adalah anaknya itu tidak sabaran dan mereka itu tidak suka berproses lama-lama. Contoh, ketika mereka lihat TikTok ataupun tayangan di media sosial, ketika hook awal tidak menarik, apa yang mereka lakukan? Scroll atau skip. Jenengan juga gitu kan? Jadi kunci, kebetulan Bapak Ibu saya sudah 2 kali ikut pelatihan dari BBPMP dan juga GTK Kemendikbud itu untuk pelatihan menjadi konten kreator di Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah 2 kali di Solo dan juga kemarin terakhir itu ada di BBPMP Semarang. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita ingin membuat konten, misal Bapak Ibu di sini juga suka buat konten Mas Vicky dan sebagainya, itu 3 detik pertama kuncinya adalah di situ. Dan kita sebagai guru PAI itu kita mulai dari menit-menit pertama ketika kita masuk kelas.
ketika jenengan masuk di kelas di awal, openingnya sudah menarik, anak insya Allah ke belakang akan mengikuti. Tapi ketika jenengan di openingnya saja sudah tidak menarik, ke belakang mereka tidak mau Bapak Ibu. Itu tipe Gen Z dan tipe generasi Alpha. Sama seperti kita lihat tadi, tayangan seret, gak menarik, scroll, gak menarik, skip. Tapi nek kok menarik langsung. Tips cepat, cair. Wah, bikin menarik ini. Ya kan? Langsung nyambung ya Pak De. Nah, langsung seperti itu. 5 cara cepat kaya. Lagi menarik ini. Ya. Nah, dan orang Indonesia itu lebih suka dikasih sesuatu itu yang sifatnya membuat penasaran Bapak Ibu. Contohnya apa? Jenengan ketika di situ ada gambar tulisannya konten sensitif, dibuka orang Bapak Ibu. Ayo, saya tanya. Ada tulisannya konten sensitif, justru malah kita buka Bapak Ibu. Ketika kemudian di situ kita lihat di sana, jangan ditoleh. Ada yang malah noleh Bapak Ibu, malah dimat-matke sih. Nah, itulah penasaran. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita kemudian bisa istilahnya itu hook. Hook itu adalah opening yang kemudian itu betul-betul bisa membuat anak itu menarik ketika kemudian kita dalam proses pembelajaran. Itu namanya hook. Nah, jadi kalau bedanya anak auditory, visual, kinestetik, di situ tadi kemudian anak visual dia cukup melihat, auditory itu dengan pendengaran, kinestetik dia itu kemudian menggunakan praktek. Tetapi mayoritas anak SMK mereka menggunakan kinestetik karena kemudian mereka itu belajar menggunakan metode praktek. Bapak Ibu, kemudian selama acara ini mari bersama-sama kita fokus di sini. Jangan sampai jenengan di sini antara jiwa dan raga itu tidak sinkron. Raganya di sini, tapi jiwanya gentayangan. Yuk, mari bersama-sama Bapak Ibu kita fokuskan. Semuanya ikuti saya. Mana tangan kananmu? Oke, semua jempol telunjuknya seperti ini. Diangkat begini. Dipencet jempol telunjuknya. Sudah ya, turunkan. Naik. Sekarang diputar pelan-pelan. Pelan-pelan. Hop. Putar lagi, putar lagi, putar lagi. Paling cepat. Pegang dagu. Bu, dagunya mana Bu? Itu yang pakai kacamata itu. Nah, saya bilang apa pegang dagu, tapi ketika saya kesini, jenengan secara refleks langsung melihat ke sini. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi Bapak Ibu. Artinya visual dengan auditori itu lebih kuat mana? Lebih kuat visual. Kita menyampaikan, kalau kita hanya ceramah seperti ini, anak bisa langsung sampai dalam. Tapi ketika divisualisasikan, anak itu insya Allah akan langsung memahami Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi butuh anak itu kemudian divisualisasikan. Beda dengan zaman Pak Untoro masih kecil. Zaman dulu, zaman ketika Pak Untoro masih muda, zaman tahun 60 tahun 70-an. Pada zaman bener ya Pak? Nah, pada zaman dulu itu media yang ada itu hanya berupa radio. Kulo diceritani kali sembah kulo. Diceritani. Yang zaman dulu tuh orang cerita sandiwara, saur sepuh. Saur sepuh padahal ceritanya tidak diulang, hanya satu kali. Tapi nek mambengi bareng ngrungokke sesuk iso cerita dan apal ceritanya. Itu berarti adalah tipe belajar auditori. Anak-anak kita sekarang tidak bisa dengan tipe seperti itu Bapak Ibu. Tetapi mereka lebih banyak kepada visual. Jadi banyaklah bermain dengan tipe-tipe visual dan juga kinestetik. Belajar fokus. Baik, dan HP-nya silakan bisa di silent, tapi sudah seperti protokolnya sudah disampaikan. Bapak Ibu, nah ini ada. Saya yakin dalilnya sudah pada hafal semua karena huruf ini. Berkata baik atau lebih baik diam. Nah, Bapak Ibu awali segala hal dengan senyuman. Mari kita tersenyum Bapak Ibu. Ya, aja bayangke iki Pak Untoro. Lu kok wis kadung? Wis kadung bayangke iki Pak Untoro. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang di sini di SMK dan saya yakin di sekolahnya ada BKK. Biasanya kalau dari BKK itu nanti kerjasama dengan perusahaan. Dari perusahaan nanti akan menyampaikan. Ketika kemudian kita mau bekerja, mari bersama-sama kita membudayakan senyum 227. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Belum pernah? Senyum 227. Apa itu senyum 227? Kanan 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Ojo 7 menit, yang 7 menit kesuwen. Ya, 7 detik. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Dengan kita senyum seperti itu maka orang insya Allah juga akan balas senyum kepada kita. Yuk bersama-sama kita perhatikan. 1, 2, 3.
Jahe. Cukup. Nah, itu sudah senyum 7 detik Bapak Ibu. Karena kalau kemudian kita senyumnya hanya 2, 2, 1, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 1 detik, jadinya lucu Bapak Ibu. Itu 1 detik Bapak Ibu. Jadi mari bersama-sama kita praktekkan, karena itu di perusahaan ada. Nah, Bapak Ibu, kenapa kemudian kita harus tersenyum? Bapak Ibu, di sini mungkin ada yang suka belanja di Indomaret dan Alfamart. Ketika Bapak Ibu masuk pertama kali buka pintu, yang didapatkan apa Bapak Ibu? Senyum disambut dengan sopan dan ramah. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Padahal kenal orang jenengan karo kasir. Kasirnya kenal dengan jenengan. Wah muridnya mana? Alumni murid. Muridnya alumni. Tapi ketika di luar kota kan nggak tahu. Tapi template tetap dengan seperti itu. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Nah, Bapak Ibu, coba ketika kita di sekolah setiap hari kita seperti itu. Kita saja yang masuk ke Indomaret, Alfamart nggak kenal sama kasirnya, mereka seperti itu dengan kita senang kan disambut seperti itu. Nah, kalau kita di sekolah memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita dengan senyum seperti itu, selamat datang di SMK 1 Solo 3, selamat belajar, wah kamu keren. Nah, anak-anak pasti akan senang Bapak Ibu. Mereka merasa dihargai Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Generasi kita ini sekarang sudah mulai berbeda-beda dengan zaman kita. Oke, senyuman tidak boleh terpaksa dan Bapak Ibu tidak boleh menulis di sembarang tempat yang bawa pulpen. Harus sesuai dengan ini. Jangan seperti anaknya. Jangan gambar di rumah nanti sekolah pintu ngaruh tekan buri. Jadi nggak marah. Terus dilarang mengganggu teman yang berada di sampingnya. Baik Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita di sini ketemu juga tidak lama. Kapan-kapan kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengundang saya, langsung kontak saya saja. Ngisi materi opo wae kena. So. Oke. Ya lah promo Pak, kudune ngono kuwi Pak. Ya. Saya Bapak Ibu seprovinsi Jawa Tengah, saya yang belum pernah ngisi di kabupaten kota itu hanya tinggal di Kabupaten Pemalang, di Kabupaten Wonogiri, dan di Kabupaten Boyolali Rembang. Hanya 4 itu, yang lain sudah pernah semua Jawa Tengah. Entah itu di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Kalau Bapak belum pernah, belum dengar mungkin karena belum kenal saja. Kenapa? Di Kudus. Nah di Kudus itu saya waktu itu ngisi kegiatan sudah agak lama sih sebelum COVID, udah agak lama sekitar 2007 atau 2018 misi motivasi Bu pada waktu itu, misi motivasi guru-guru, pokoknya guru deh kalau nggak salah PGTK kalau nggak salah, saking banyaknya Bu, karena saya sedang ngisi di ribuan tempat jadi kadang saya lupa. Bapak Ibu, ini target acara kita Bapak Ibu, ada before afternya. Nah, jenengan Kudus Bu. Ya, besok saya tanggal 25-26 saya di Kudus, besok cuma Sabtu. Insya Allah saya jadi juri MAPSI tingkat SMP di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Tidak, saya di SMP 1. Tinggalnya di Hotel at Home. Jadi kebetulan saya juga dapat amanah untuk jadi dewan juri MAPSI jenjang SMP di Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu, besok untuk cabang Khitobah. Besok insya Allah di Kabupaten Kudus. Nah ini before-nya seperti after-nya seperti, jadi ada perubahan dari kita semua. Nah Bapak Ibu, saya ingin menebalkan kembali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kanwil. Apa disampaikan oleh beliau? Pertama yang harus kita rubah itu adalah pola pikir kita semuanya Bapak Ibu. Tadi fundamentalnya, fondasinya adalah bagaimana kita semuanya merubah pola pikir kita sebagai guru. Pola pikir, merubah kebiasaan yang menjadi karakter, lama-lama kita akan menjadi guru yang sukses. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan di antara kita, kenapa kemudian tidak berhasil dalam satu cita-cita, satu tujuan, atau suatu hajat, itu karena pikiran kita sendiri. Kita itu terlalu banyak suudzon, terlalu banyak pikiran negatif. Padahal Rasulullah saja selalu mengajarkan kita untuk selalu berhusnudzon, berprasangka baik, berpikir positif dengan siapapun. Nah, kemudian termasuk kebiasaan juga Bapak Ibu. Nah, mari bersama kita refleksi tadi disampaikan oleh Pak Kanwil. Apa makna bekerja bagi kita semuanya? Adewi kerja ki jane tujuane arek gawe apa to? Golek duit, disuruh orang tua, mendapatkan kedudukan atau mendapatkan kehormatan daripada nganggur atau apa? Kenapa kemudian kita jadi guru? Apakah karena kecelakaan? Apa mergo mbiyen ra ketampa jurusan liyane akhirnya tampa ditarbiyah dan jadi guru? Terpaksa jadi guru atau apa? Atau kita memiliki
niat untuk menebar kemanfaatan bagi banyak orang. Mari bersama kita melakukan refleksi itu semuanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba kita melihat apa yang kemudian kita lihat dari gambar ini. Ini untuk menunjukkan bagaimana kita semuanya harus melihat berbagai macam hal itu dari berbagai macam sudut pandang. Ketika kita melihat anak-anak kita, mungkin ada anak-anak kita yang kemudian dia prestasi PAI-nya lemah, tetapi ternyata dia berprestasi di bidang yang lainnya. Ya kan? Ada anak yang kemudian raiso ngaji tapi matematikanya pintar. Ono bocah sing olahragane kuwi prestasi nganti tekan provinsi, kon maca Al-Qur'an ora iso. Banyak yang seperti itu. Makanya kita harus melihat anak itu juga dari berbagai macam sisi dan sudut pandang, Bapak. Coba kita melihat ke sini, Bapak. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Dua wajah, pilar, pion, gelas. Oke, boleh. Kalau dari sudut pandang hitam ini adalah dua wajah. Kalau dari sudut pandang putih ini adalah bisa pion, bisa pilar atau jam pasir ya boleh. Oke. Apa yang kita lihat dari gambar ini Bapak Ibu? Pohon, harimau, monyet. Dari sudut pandang hitam ini adalah pohon, putih ini adalah gorila dan juga harimau. Apa yang kita lihat dari gambar ini Bapak Ibu? Setengah isi. Gelas setengah isi, gelas setengah kosong. Nah, bisa nggak dikatakan gelas setengah kosong? Bisa. Nah, karena kebanyakan kita, meja, itu gelasnya di luar meja. Gelas di atas lantai, bisa nggak? Bisa, tergantung kita persepsinya di mana. Ini lantai ya meja mau terserah. Terus sekarang apa yang jangan lihat dari gambar ini? Ini gambar pemandangan atau gambar wajah? Gambar wajah apa pemandangan sih? Wajah cewek. Ini apa Bapak Ibu? Orang Kene hidup, ini orang duduk. Masa ada orang duduk di hidung? Nah, tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana Bapak Ibu. Terus sekarang latihan cermat dan teliti. Oke Bapak Ibu, hitung berapa jumlah hewan pada gambar ini. Yuk sekarang 10 detik. Sama saya lupa bener menghiasi deh. Gajah, kuda, cirelo. Yang teliti Bapak Ibu berapa? Oke, sekarang absen yang jawab 6. Oke, sedikit yang jawab 7. Lumayan 8. Lumayan 9. Sedikit. Oke, sekarang bersama-sama kita absen. Yang paling besar apa Bapak Ibu? Gajah 1, terus keledai ini ya 2, ini anjing 3, ini kucing 4, nih tikus 5, nih kura-kura 6, nih ikan 7, nih ikan hiu paus 8, ini wiklar 9 ya. Oke, yang 9 luar biasa, berarti konsentrasi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Berarti sudah fokus dan konsentrasi. Kita lebih cermat lagi Bapak Ibu. Ya, apa yang kita lihat dari gambar ini? Lingkaran, dok, titik, lubang, tompel. Nah, tompelnya sopo begini semen ini. Kono tompel semen ini barang. Tas putih waffle. Nah, Bapak Ibu, ini tes psikologi Bapak Ibu. Jangan sampai terkecoh. Ketika kemudian kita melihat ini, kita selalu mengatakan ini adalah sebagai ada titik hitam, lubangnya warna hitam. Kita terlalu terfokus pada warna hitamnya, padahal di sini ada warna putih yang banyak. Ya kan? Itulah kita Bapak Ibu. 1000 kebaikan terhapus hanya karena satu kesalahan. Itu yang sering kita alami. Sing diwaca eleke terus tapi apike tidak pernah diwaca. Nah, Bapak Ibu semuanya mari belajar kita bersama-sama di situ. Ketika kita punya siswa, punya peserta didik, jangan dipandang dia dari sisi negatif, tapi kelebihannya apa? Sisi positifnya di mana? Dia punya potensi bakat di mana sih? Itu yang bersama-sama kita kembangkan Bapak Ibu. Saya yakin kalau kita kemudian betul-betul fokus 100%, insya Allah semuanya bisa. Lagi Bapak Ibu, ini 4 atau 3? Ya, tergantung sudut pandang. Dari sini
Ini 6 apa 9? Tergantung sudut pandang. Ini dari depan atau samping? Ya, depan atau samping nih sih? Depan bisa, samping bisa, tergantung sudut pandangnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, latihan membaca bahasa Inggris. Oke, latihan baca bahasa Inggris. Oke, baca Pak Untoro. My pen is your hand. My pen is your hand. Ya, betul ya? Ya, jangan sampai yang di belakang tuh bacanya my penis. Nah, salah tuh. Oke, lagi sekarang yang Putri, Bu baca. Your pen is beautiful. Your pen is beautiful, bukan your pen is beautiful ya. Salah itu bacanya. Nah, ya makanya ini tergantung kita sudut pandangnya yang mana cara bacanya ya. Oke, jadi harus benar. Bapak Ibu, nah sekarang kita akan melihat masalah di dunia pendidikan yang ada akhir-akhir ini. Masalah di dunia pendidikan kita akhir-akhir itu ada cukup banyak sekali Bapak Ibu, dan saya sekarang akan terfokus kepada komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu, dulu kita mungkin masih menjumpai guru yang seperti ini. Zamannya Pak Untoro masuk kelas, saya saja masih seperti itu kok. Ada ketika saya SD, guru masuk kelas ini gue senjata itu sak meter Bapak Ibu. Ya kan? Apalagi kalau hari Senin Pak Untoro ya. Oke, anak-anak berdiri, tangannya ke depan. Sing kukune dawa, langsung absen, tok gitu kan. Coba kalau sekarang seperti itu Bapak Ibu, langsung jenengan seorang oknum guru berinisial UN dari Salatiga. Nah, langsung dilapor. Nah, masalahnya Bapak Ibu, menjadi guru yang sombong ini juga banyak terjadi. Jadi guru yang killer, mengerikan. Jadi kita di sekolah itu ditakuti, bukan disegani dan dihormati, tapi ditakuti. Jadi guru yang judes, tidak bisa berekspresi yang baik, tadi makanya harus senyum 227. Menjadi guru yang kasar, apalagi ini juga masih banyak sering terjadi. Kemudian jadi guru yang tidak beretika. Ya kan? Nah, senengannya ngono ya pas ngono iki piye sopora kan iki. Karang kalau salah ngono kok ora iso kan dijimiti sini-sini ngene lho. Nah, pengalaman pribadi. Nah, jadi guru yang tidak beretika. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Kemudian apa? Anak menjadi malas pergi sekolah, impact-nya. Bisa jadi anak malas pergi ke sekolah itu bukan karena temannya, tapi karena gurunya. Bisa terjadi seperti itu. Selain malas pergi sekolah, anak menjadi emosinya tidak terkendali. Tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi stres. Ini ujungnya dia sering terjadi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kalau dulu banyak yang tidak naik kelas, ya kan? Akhirnya tuaning sekolah. Akhirnya tuaning sekolah. Ya. Ini ABK Bapak Ibu ya. Ini anak berkebutuhan khusus ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita membangun komunitas belajar di sekolah kita masing-masing? Saya akan cerita saja di SMK Negeri 4 Purworejo. Bapak Ibu, nanti sambil menyimak di sini karena nanti kita akan ada kuis bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, komunitas belajar. Kita lihat dari pengertiannya dulu. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi bukan hanya guru, tapi juga tendik seluruh komponen warga sekolah. Yang itu dalam satu sekolah itu belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin. Ya, makanya nanti kalau ketika membuat komunitas belajar itu harus terjadwal, harus ada jadwalnya. Entah itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau paling lama itu 1 bulan sekali lah paling tidak. Membuat komunitas belajar. Tujuannya juga harus jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik.
Itu adalah pengertian komunitas belajar Bapak Ibu. Tujuannya apa? Meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Tidak hanya sesaat tapi berkelanjutan, harus berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi endingnya adalah kita punya target goal besarnya itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik melalui komunitas belajar. Nah, ada 3 jenis komunitas belajar Bapak Ibu.